Puluhan orang dari relawan alumni Universitas Gadjah Mada bergerak menggelar demonstrasi terkait ijazah sarjana Presiden ke-7 Joko Widodo. Mereka menuntut UGM dan Jokowi secara sukarela menunjukkan keaslian ijazahnya kepada publik. Selain membawa spanduk, Relagama bergerak juga membubuhkan tanda tangan sebagai bentuk dukungan agar UGM bersikap terbuka soal ijazah Jokowi. Masa aksi menyampaikan pernyataan sikap agar Rektor UGM dan jajaran menyampaikan pernyataan resmi kepada publik terkait riwayat pendidikan Jokowi di UGM hingga status ijazahnya. Mereka juga meminta Jokowi sukarela menunjukkan ijazah sarjananya kepada publik. Kemudian di daerah-daerah lain seperti yang kami sudah laporkan Bupati Goa. Kemudian terakhir yang masih sangat up to date itu tentang kejahatan kemanusiaan. Kenapa saya sebut kejahatan kemanusiaan? Kejahatan korupsi kredit usaha rakyat bukan hanya kejahatan finansial secara perbankan, tapi itu juga merupakan kejahatan nasional secara moral dan sosial. Kejahatan kemanusiaan di mana Undang-Undang Dasar Pasal 33 mengamanatkan tentang bagaimana hasil kekayaan negara diprioritaskan untuk kepentingan rakyat, tapi apa yang terjadi? Malah dibangkrut, didompet, dihajar, dihabisi oleh para konglomerat. Nah, untuk itu semua kejadian ini, semua fenomena ini, semua keterburukan ini akibat dari sebuah penyimpangan yang hari ini juga sudah sekian tahun tepatnya tanggal 10 Agustus 2002 Undang-Undang Dasar 1945 di amandemen. Nah, dalam kesempatan yang singkat ini saya Bang Jali Pitung selaku salah satu anggota Presidium Konstitusi kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 mengajak seluruh elemen bangsa, mengajak seluruh anak bangsa, mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk kembali menerapkan Undang-Undang Dasar 18 Agustus 1945 yang telah kita sepakati sebagai konsensus berbangsa dan bernegara sebagai landasan yang paling tinggi untuk mendudukan MPR sebagai lembaga tertinggi. Mari kita kembalikan agar cita-cita proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang kita bayar dengan darah dan air mata para pahlawan kita untuk segera diberlakukan. Saya ingatkan kepada Presiden Republik Indonesia, tidak ada jaminan Prabowo Gibran tentang eksistensi pemerintahannya apabila reshuffle kabinet, kemudian rekrutmen para pejabat masih menggunakan politik balas budi. Nah, yang lebih parah lagi adalah menempatkan orang-orang yang inkompetensi. Maka tunggulah kehancurannya apabila kita memerintahkan orang untuk melakukan sesuatu yang bukan ahlinya. Demikian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala keseluruhannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Berikutnya Pak Iko. Monggo, waktu 5 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Senang sekali bisa di sini hari ini. Memang sepertinya Indonesia sudah waktunya ya untuk menggantungkan koruptor-koruptor. Tapi hari ini saya mau bicara bukan hanya mengenai masa lalu, mengenai presiden sebelumnya,
Benar. Tapi saya juga mau bicara mengenai potensi korupsi ke depan. Oke. Ada 2 undang-undang yang baru disahkan di Indonesia ini, yaitu Undang-Undang P2SK atau undang-undang yang mengatur sektor Oke. keuangan. Di undang-undang yang baru ini ada pasal 50A, di mana di dalam undang-undang ini sebenarnya menghalalkan uang haram. Pemerintah saat ini mencoba memberikan kekebalan kepada penjahat-penjahat. Mereka mencoba menghalalkan uang korupsi, uang judi, uang prostitusi, itu mau dimasukkan ke dalam sektor keuangan. Oke. Ya. Undang-undang ini yang pasal 50A Ya. ini seperti kartu bebas penjara untuk koruptor, oligarki yang membeli obligasi Patriot Bond atau obligasi merah putih. Mereka bebas dari Ya. pemeriksaan pajak, bebas dari pemeriksaan korupsi dan lain-lain. Ini seperti sedang merampok ibu pertiwi kita. Undang-undang P2SK ini pasal 50 menghalalkan uang illegal mining, menghalalkan uang APBN yang telah dikorupsi. Ini menjadi karpet merah untuk oligarki. Alhamdulillah, Rismon, gak ditahan, alhamdulillah. Maju terus, alhamdulillah, Allahu Akbar. Rakyat menang, Prabowo. Prabowo jangan takut sama Jokowi. Alhamdulillah, maju terus Prabowo, habisi para koruptor. Terima kasih Polda Metro Jaya. Allahu Akbar. Hidup rakyat. Hukum jasa palsu. Allahu Akbar. Hidup Polda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa alhamdulillah kami tadi dari Dumas, setelah dari Dumas ketemu Humas di KPK, dan kami banyak sekali audensi dengan Humas KPK bahwa poin tanggal 10 kemarin kita ajukan Dumas tentang OCCRP terhadap tuduhan mantan presiden kita ke-7 Joko Widodo yang dianggap korupsi nomor 2 terbesar di dunia. Oleh karena itu kami tanggal 15 memang dapat jawaban surat bahwa akan ditindaklanjuti nanti oleh Humas hanya dalam proses penyelidikan. Nah, tadi kita bicara panjang lebar sama Humas, kebetulan ada di sebelah saya Mas Wahendar dan menyerahkan kepada kita untuk menyampaikan ini. Poin yang akan disampaikan bahwa Dumas yang kita adukan dalam bentuk mungkin laporan itu diterima oleh KPK. Nah, itu dulu ya. Yang kedua, setelah diproses maka diajukan ke pimpinan dan kepala Humas, dan sekarang Humasnya ada, dan insya Allah nanti bahkan kita akan diterima audensi oleh pihak KPK tentang soal OCCRP tersebut, gitu ya. Nah, dibatasi dengan maksimal 8-10 orang. Nah, jadi kami dalam hal ini sudah merasa agak lega bahwa KPK mendengarkan apa yang diinginkan oleh rakyat. Itu dulu ya. Jadi ditambah lagi dengan adanya FPI, TPUA yang mengajukan, tim pembela ulama dan aktivis, harusnya Prof. Egi, tapi saya mendampingi sebagai sekjen, ada DHL dan lain-lain termasuk Bang Rizal tadi, dan ada juga AAB, Aliansi Anak Bangsa, serta Korlabi, dan Kontra SM, saya Komisi Perlindungan Hukum dan Pembelaan Hak-Hak Rakyat. Jadi sekali lagi, dalam waktu tidak lama KPK akan mengundang kami melalui surat ya, kira-kira begitu ya. Akan di telepon ya, biasa telepon atau surat yang poinnya
itu adalah diterima kapan mau audensi. Dalam konteks apa? OCCRP tuduhan terhadap mantan presiden ke-7 yaitu Joko Widodo. Nah, itu di acara nanti audensi apa yang akan diambil sikap ya kita menyerahkan sepenuhnya kepada KPK. Gitu loh ya. Kita hanya sebagai rakyat poinnya malu ya. OCCRP itu kok seenaknya sih menuduh mantan presiden kita ini korupsi bahkan nomor 2. Nah, tuduhan-tuduhan itu apa sih yang kami berharap KPK bisa memanggil mantan presiden ke-7 Joko Widodo ini untuk diperiksa. Tujuan kami itu. Apa hasil pemeriksaan itu? Silahkan KPK mempublikasikan apakah ada unsur yang terpenuhi atas tuduhan-tuduhan tingkat korupsi dunia itu yang dibilang OCCRP. Nah, tetapi jangan lupa Joko Widodo sebagai mantan presiden juga saya menyarankan, semua menyarankan termasuk FPI dan organisasi Islam yang lain, klarifikasi dong, sampaikan kepada publik bahwa tidak benar. Dan selain daripada itu, kami juga mohon kepada Presiden mantan Joko Widodo ke-7 ini untuk melalui dia pribadi bisa, melalui lawyer internasionalnya bisa, untuk disomasi OCCRP yang ada di Belanda itu. Misalnya 7 hari tidak ada 2 kali ada 3 kali, ajukan proses gugatan di Den Haag Belanda bahwa kami sebagai rakyat mendukung kalau itu tidak benar. Mungkin itu aja lah informasi yang kita sampaikan. Terima kasih, saya kira. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Front Persaudaraan Islam hari ini melakukan aksi demonstrasi di depan gedung KPK. Tidak lain tidak bukan karena berdasarkan yang tadi disampaikan oleh Pak Azam Khan, telah adanya laporan dari organisasi yang fokus di dalam menangani masalah korupsi yaitu OCCRP. Seharusnya KPK terus bergerak, bekerja secara maksimal. Jangan nunggu. Itu tandanya itu diam. Itu tandanya itu bungkam. Itu tandanya KPK namanya masih berada di bawah ketiak Jokowi. Sementara Jokowi itu sekarang bukan lagi presiden, tapi mantan presiden dan tidak ada hak imunitas. Siapapun kalau memang Jokowi salah, maka Jokowi harus diperiksa, harus dipanggil. Apalagi tadi telah jelas-jelas kalau memang Jokowi tidak korupsi berdasarkan laporan dari OCCRP, seharusnya Jokowi melakukan somasi. Tapi faktanya tidak. Bahkan justru yang ada OCCRP ini diintimidasi, bahkan diancam mau dibom infonya. Nah, oleh karenanya, ayo para pemimpin KPK jangan mau di bawah ketiak Jokowi. Ayo umat Islam khususnya warga negara Indonesia mendukung KPK untuk mengusut, menangkap dan mengadili Jokowi. Kalau orang kecil aja, kalau rakyat kecil saja ketika salah buktinya belum ada, itu sudah ditangkap, apalagi ini Jokowi. Bukti kesalahannya sudah sangat gamblang. Kalau mau dikumpulin dari langit dari bumi sampai ke langit itu mungkin kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa setelah korupsi Jokowi. Wajar kalau seandainya rakyat curiga kepada KPK karena KPK tidak mau bertindak, KPK tidak mau menangkap, tidak mau memanggil Jokowi. Oleh karenanya, aksi kita pada sore hari ini menuntut agar KPK bertindak dengan tegas, agar berani memanggil Jokowi. Jangan sampai kita ini malu dengan negara di Korea Selatan. Presidennya ditangkap gara-gara berbuat satu kesalahan. Ini Jokowi sudah ribuan kesalahan yang diperbuat. Malu. Jangan sampai Indonesia, kita warga Indonesia sangat malu atas kelakuan, tindakan, sikap daripada KPK. Sekali lagi, hari ini kita hadir untuk menuntut KPK agar segera tangkap dan adili Jokowi. Takbir. Sallu ala Nabi. Halo Sobat Politik, selamat datang di channel Total Politik, tempat kita membongkar setiap fakta tersembunyi, mengupas setiap isu paling panas, dan menyajikan kebenaran tanpa menutupi dari dunia politik Indonesia. Teman-teman, hari ini kita akan membahas sebuah peristiwa dan isu yang sangat besar, tegang, serta menjadi sorotan panas di seluruh pelosok negeri. Gelombang ketidakpuasan rakyat dan amarah publik dilaporkan makin meluap. Dalam berbagai aksi demonstrasi, terdengar orasi-orasi keras dari elemen masyarakat, tokoh akademisi hingga aktivis yang menyuarakan tuntutan keadilan. Mereka menegaskan bahwa rakyat tidak hanya butuh janji, melainkan keadilan nyata. Tuntutan penegak hukum secara tegas terhadap mantan Presiden Joko Widodo dan keluarganya disuarakan secara langsung. Publik juga menuntut agar hak politik dicabut serta kekayaan diusut tuntas. Di panggung orasi, para pembicara termasuk perwakilan akademisi dan jaket kuning dari Universitas Indonesia menegaskan posisi mereka sebagai kampus perjuangan. Mereka melempar kritik tajam mengenai tuntutan keberadaan PKI gaya baru yang dinilai menyusul dan merusak tatanan bangsa. Merujuk pada beberapa
kebijakan seperti Kapres nomor 8 tahun 2024 terkait peristiwa G30K atau PKI. Selain itu, teman-teman, mereka menyoroti posisi Gibran Raka Buming Raka, persoalan utang negara yang melonjak, dugaan penyimpangan anggaran, masalah sistem informasi rekapitulasi atau direkap, hingga ketidakjelasan pengusutan kasus-kasus besar seperti strategi kejuruhan dari kilometer 50. Ya teman-teman, meskipun begitu, para orator tetap mengingatkan agar masyarakat tidak mudah teradu domba dengan aparat kepolisian, di mana kepolisian diimbau untuk menjalankan tugas secara bijak tanpa bentrok dengan massa aksi. Situasi kian memanas saat gelombang massa yang terdiri dari mahasiswa dan berbagai elemen masyarakat terus bergerak mendesak dengan membawa spanduk bertuliskan tuduhan dan tuntutan keras. Ya, massa mendatangani dan mengepung kediaman yang menjadi sasaran hingga dilaporkan dirobohkan pagar pembatas. Momen tersebut menggambarkan betapa dahsyatnya tekanan publik ketika rasa kecewaan yang bertahan bertahun-tahun akhirnya pecah. Ya, teman-teman, tekanan massa yang tak terbendung ini membuat proses hukum dan penjemputan pertanggungjawaban atas segala dugaan polemik, mulai dari persoalan dokumen pendidikan hingga dugaan pelanggaran hukum lainnya. Ya, banyak pihak yang sebelumnya diam kini mulai berani buka suara, membuka bukti dan kesaksian untuk mengungkap kebenaran. Ya, peristiwa ini menjadi pelajaran besar bahwa roda zaman terus berputar dan apa yang ditanam pada akhirnya akan dipanen. Ya, bagaimana tanggapan dan pandangan sobat politik sekalian mengenai gejolak dan dinamika hukum politik yang terjadi saat ini? Mari tuliskan pendapat di kolom komentar di bawah, dan teman-teman jangan lupa juga bagikan video ini ke teman-teman kita yang lain agar banyak yang melek akan politik. Ya teman-teman semua, di cuplikan video kali ini kita melihat ada banyak tanggapan dari teman-teman kita, dan mari kita saksikan bersama teman-teman bagaimana perkembangannya. Ya teman-teman, di sini disampaikan oleh teman kita Terisku. Di sini ada beberapa sikat habis. Oke teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Sinatra. Di sini dia beberapa teman-teman, segera tangkap si pengkhianat, pengecut, koruptor, penipu, perusak tatanan negara. Ya teman-teman, Edi Chandra berkomentar, ganti Kapolri itu solusinya. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Ahmad Dahlah. Di sini dia beberapa teman-teman, para penjilatnya juga dinepalkan saja. Ya, Patri memberikan tanggapannya, tangkap Jokowi, adili Jokowi, penjarakan Jokowi. Roshenhab Bata memberikan tanggapan, penjarakan segera Jokodo. Ya teman-teman, Siti Mari Hoha memberikan tanggapan, alhamdulillah Jokowi si jara, si raja bohong, perusak demokrasi dan pembunuh FPI. Kasmini juga memberikan tanggapannya di sini, segera dihukum mati, hartanya disita. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Muhammad memberikan tanggapan, pertama kali harus dilakukan Prabowo, begitu habis dilantik selanjutnya adalah tangkap, adili Jokowi dan makzulkan Gibran, baru tahap-tahap berikutnya seperti pemberantasan KKN dan sebagainya akan berjalan lurus. Ya, Johadiamir memberikan tanggapan, lanjutkan tangkap Jokowi. Ya teman-teman semua, kita lanjut. Abu Kasim memberikan tanggapannya, ambil tindakan keras terhadap Termul dan pembelanya, dia itu karena mereka dapat dibayar maunya itu. Ya teman-teman, Jaya Baru memberikan tanggapannya, nepalkan Jokowi beres. Sampai kalau teman kita V2, tangkap si PKI, jangan sampai keluarganya yang berkuasa, keluarga yang koruptor, besar-besaran duitnya banyak, makanya Termul dan Bazar digaji pakai uang itu. Ya teman-teman, Sundari memberikan tanggapannya, mudah-mudahan anak-anak mahasiswa selalu mendapatkan perlindungan dari Allah. Ya teman-teman semua, kita lanjut. Di sini juga teman kita Abdul Sam memberikan tanggapannya, orang palsu saja bisa jadi nomor 1 presiden di Indonesia. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Arwaningsi memberikan tanggapannya. Di sini dia beberapa teman-teman, semoga yang demo semua dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Ya teman-teman semua, kita lanjut. Di sini juga teman kita V2 lagi, dia berpendapat segera tangkap karena Jokowi sumber dari segala bencana karena geng Solo yang berkuasa. Ya teman-teman semua, kita lanjut. Di sini juga teman kita Muhammad memberikan tanggapannya, orang melek mata pasti melihat bahwa kemenangan Prabowo Gibran adalah karena
kerjaan Jokowi yang mati-matian bagi-bagi sembako guna kemenangan anak laki-lakinya. Teman-teman semua, kita lanjut. Iza Gustin memberikan tanggapan, saudara-saudari para penuntut kebenaran, keadilan, hancurkan dinasti dan oligarki dan makbulkan Gibran, tidak patut jadi wapres. Kapan majunya negeri ini? Wapres yang gak ngerti berbicara. Ya teman-teman, Dea Agustin memberikan tanggapan, kalau ada yang demo di bawah aparat tolongin dong, kejar kasihan. Ya teman-teman semua, Mahesa memberikan tanggapannya, ini kalau bikin konten selalu judul Jokowi dijemput paksa, penonton gak akan percaya, yang ada di pikiran penonton ini konten hoax semua. Ya teman-teman, Supardi memberikan tanggapannya, ya Allah, jangankan negeriku, ini jangan dibiarkan negeriku hancur gara-gara seseorang. Ya teman-teman, Suryono Jatimbarang memberikan tanggapannya, negara jadi begini semua awal ulah Jokowi, hutang menumpuk maka pantas dimiskinkan, penjarakan. Teman-teman, disampaikan oleh kita Noviardi. Di sini beberapa teman-teman, apa susahnya menangkap si Jokowi kalau aparat tidak butuh waktu berlama-lama dan tidak akan terjadi terus-menerus keributan seperti ini. Ya teman-teman, Sutaji memberikan tanggapannya, Jokowi dan Listio Sigit tangkap itu baru keadilan akta berjalan selama Jokowi masih hidup dan bebas lagi. Listio Sigit masih Kapolri, negara dikuasai PKI gaya baru. Z orang nilainya membuat bangkitnya PKI dengan nama gaya baru. Ya teman-teman, Soprin Hadi memberikan tanggapan, Indonesia ini apa tidak ada presiden? Kalau ada, mana suaranya? Sekacau ini masih nggak ada suara. Omi Kosmisah memberikan tanggapan, Prabowo harus bisa menjadi presiden yang bertanggung jawab dengan konstitusi, undang-undang, dan Pancasila. Nah teman-teman semua, bagaimana tanggapan kalian mengenai isu polemik dan tanggapan dari netizen yang sudah kita saksikan bersama? Jangan lupa teman-teman untuk berikan analisis kalian di kolom komentar di bawah. Dan demikian saja untuk cuplikan video kali ini. Jangan lupa saksikan video berikutnya yang tak kalah menarik. Salam NKRI, harga mati.